Jadi murid. Jadi syaratnya guru itu adalah punya kelebihan, murid itu punya kekurangan. So, setiap kita pasti punya kelebihan, setiap kita pasti punya kekurangan. Sahabat Sonora, di mana saja sahabat Sonora sebenarnya bisa dijadikan sekolah. Kapanpun itu bisa jadi satu tempat untuk sekolah. Nah, guru itu kan panutan ya, Mbak Rini ya, sahabat Sonora. Jadi guru itu sebenarnya dia punya teladan. Oke, saya punya kelebihan, Mbak Rini punya kelebihan, ya. Syaratnya kelebihanmu itu mau nggak menjadi maksimal, bagikan kepada yang lain. Nah, kelebihan seseorang kita jadikan menjadi panutan, teladan. Nah, kita masukkan dia menjadi guru. Semua orang punya kelebihan. Semua orang, baik secara akademik maupun secara behavior karakternya. Jadi, oke, aku senang kali matematika, kata sang kakak. Oke, tapi aku malas sekali belajar bahasa Inggris. Nah, waktu kelemahan-kelemahannya diutarakannya, mau nggak kamu jadi murid? Oke. Yang punya kelebihan, ayo di depan, jadi panutan, jadi teladan. Sekarang kamu jadi guru. Saya, kata kakak tadi yang nggak suka bahasa Inggris, akan jadi murid. Jadi syaratnya guru itu adalah punya kelebihan, murid itu punya kekurangan. So, setiap kita pasti punya kelebihan, setiap kita pasti punya kekurangan. Satu kali Mbak Rini akan menjadi guru bagi saya, satu kali juga Mbak Rini juga menjadi murid bagi saya. Saya setiap Rabu jadi murid. Nggak juga, ini kan belum dikupas. Pasti ada sesuatu dari Mbak Rini yang punya lebih yang mungkin saya perlu belajar gitu. Kan ini kan berdasarkan usia. Karena waktu kita dilahirkan, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Nah, waktu dia tunjukkan kelebihannya, oke, silakan ajari kami. Sekarang semua kami jadi muridmu. Jadi, sahabat Sonora, para pendidik ataupun orang tua, sering-seringlah melihat kelebihan anak kita. Satu kali mungkin kita harus duduk seperti ini menjadi murid, dan anak bungsu kita menerangkan sesuatu di depan. Mungkin sesuatu dia memberikan masukan, memang itu kelebihan dia. Kenapa dia ada di tengah-tengah keluarga ini? Karena memang dia diberikan untuk memberikan kelebihan kontribusinya, dan saat itu dialah guru bagi kita. Saya tahu kapan anak yang kecil jadi guru. Ketika ngajarin main game, Pak. Dia pas sekali ya, waktu lahir udah tahu dia semua itu ya. Menurut saya sih nggak ada masalah ya, waktu si bungsu ngajari kita main gaming seperti itu. Ya memang seperti kayak saya, ya kayak mana ya, bukanya aja nggak pernah gitu, ngetiknya aja nggak pernah gitu. Satu kali saya belajar Mobile Legends itu sama anak saya, oh gitu ya gitu. Saya coba juga Mbak ini nggak bisa. Jadi terus saya menjadi murid. Jadi waktu anak melihat bahwa bukan karena faktor usia, bukan karena faktor pengalaman aja, saya merendahkan hati saya untuk diajar oleh anak bungsu saya. Dia melihat, oh rupanya papaku juga bukan orang yang sempurna. Nah di situ akan keluar gitu empati. Anak kita akan melihat. Jadi waktu kita dilihatnya sisi kelemahan kita, dia bisa memaafkan kita. Ini bukan membuat space, membuat kelemahan itu makin besar, bukan. Tapi ada empati bagi anak, berarti papaku ini perlu ditolong dalam hal ini. Karena berapa kali papaku sering gagal. Ya waktu dia lihat kelemahan-kelemahan kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, suami, yang kadang-kadang muncul tiba-tiba di depan anak kita. Nah waktu kita rendahkan hati kita, dan anak bisa menjadi guru dalam hal itu, kenapa tidak? Itu keluarga akan menjadi cair. Itu keluarga akan menjadi panutan gitu. Jadi syaratnya cuma itu, Mbak Rini. Mbak Rini kan punya kelemahan, Mbak Rini juga punya kelebihan. Waktu Mbak Rini panutan dalam hal kelebihan, jadilah guru bagi semua orang. Kalau Mbak Rini sadar bahwa kita juga banyak kelemahan, saya juga banyak kelemahan, duduklah kita, dengarkanlah, kita jadi murid. Seperti transaksi, Pak ya? Iya. Barter, saya kasih kelebihan saya, kamu kasih kelebihan kamu untuk menutupi kekurangan saya. Betul. Seperti itu ya? Betul. Jadi waktu kita makin mengerti kita banyak kelemahan kita, justru kita dilatih untuk merendahkan hati bagi sesama kita dan menganggap orang lain itu ya penting banget bagi kita. Oke? Nah, kedua, makin kita mengerti kita punya kelebihan, guru kan begitu. Semakin dia memberi kepada orang yang kekurangan, semakin banyak dia menerimanya.
Jadi bagi saya gini, saya bilang sama anak saya, kalau kamu memang pintar matematika, kasih aja sama teman kamu, ajari dia. Kenapa? Waktu kamu mengajari dia, kamu akan diberikan lebih banyak lagi. Karena diasah terus kan Iya. Nah, guru itu begitu. Kenapa dia nggak sungkan untuk memberikan ilmunya kepada muridnya? Karena dia tahu. Dia tahu. Tapi kenapa ada murid kesayangan, Pak? Itu dulu ya. Kayak sekarang kayaknya enggak ya. Semua pendidik itu harus belajar memang itu tadi, melihat kelebihan dan kekurangan. Jangan kita mengklasifikasikan satu dua orang anak, jangan, nggak boleh ya. Harusnya kita harus sadar bahwa kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Nah, anak yang kita anggap tadi ini juga punya banyak kelebihan, ingat ada satu sisi juga dia punya kekurangan. Jadi waktu misalnya kita memang suka sama anak tersebut, jadikan dia jadi guru di depan kelas. Karena dia punya kelebihan itu, nah kita semua mendengar apa yang diterangkannya, apa yang jadi panutan bagi dia, dan kita ajari anak-anak itu untuk itu. Bahkan ya, misalnya dari sisi akademik ya, nilainya mungkin nggak sampai middle gitu ya. Saya percaya di dalam dirinya masih banyak kelebihan. Makanya saya katakan kan syaratnya cuma itu. Punya kelebihan, punya kekurangan. Waktu Anda menunjukkan kelebihan Anda, sebenarnya Anda sebagai guru. Waktu Anda melihat kekurangan Anda, jangan minder, jangan rendah diri. Udah rendahkan hatimu. Belajarlah dari sang guru. Jadi kita terima, kita duduk, kita mulai lihat. Berarti ada guru, ada murid yang menjadi sekolah. Iya. Jadi sekolahnya manusia ini memang, ingat, benar-benar unsur manusianya harus kelihatan. Manusia itu kan ya dia bisa beradaptasi. Ya, adaptasinya sangat bagus. Jadi adaptasi waktu dia ada di dalam satu tugas, kasih waktu dong untuk bisa beradaptasi. Adaptasi pada satu lingkungan yang baru, ini kasih, benar-benar dikasih waktu dong untuk dia beradaptasi. Itu contoh adaptasi. Jadi apa yang ada di unsur manusia itu harus kelihatan jelas di dalam kurikulum rumah ini. Ya, misalnya dia memang belum bisa, secara akademik, secara kognitif mungkin dia belum bisa. Nah, kita mulai ajarkan dia tentang kesabaran. Nah, yang guru tadi atau abang kakaknya tadi, ajari dia tentang kesabaran supaya menuntun adiknya ini supaya dia bisa lulus dalam pelajaran yang ini. Jadi sekolahnya itu memang manusiawi, ya, humanis sekali, ya. Jangan hanya tidak tahu ada hukuman, ya. Nggak bisa hukum. Iya, jangan. Hukuman itu kadang-kadang membuat dia memberontak. Nah, konsekuensi boleh. Jadi apabila dia tidak melakukannya oleh karena dia memang lalai atau malas, ya konsekuensinya diambil dari apa yang dia paling sukai. Jadi itu konsekuensi dari sesuatu yang melalaikan tugas atau tanggung jawabnya. Jadi benar-benar sekolahnya manusia, bukan sekolahnya para robot. Berarti di situ ada pikiran dan ada perasaan. Betul. Ada pikiran, ada perasaan, ya, ada keinginan, kemauan. Jadi secara jiwanya itu memang terasa gitu. Jadi kayak tadi saya katakan, waktu orang tua atau saya sebagai papa bilang kepada anak saya, dia menunjukkan gurunya di situ. Saya menunjukkan sebagai murid atas dia. Dia dilihat, oh ini papaku memang di sini kelemahannya. Nah, empatinya muncul. Empati itu kan hanya ada di dalam diri manusia. Jadi waktu empati itu ngalir di tengah-tengah lingkungan rumah, saya percaya ini rumah bisa menjadi satu panutan bagi keluarga yang lain. Nah, itulah unsur manusia yang kita maksudkan. Harus benar-benar sekolahnya sekolah manusia. Ini sebelum kita closing, Pak Agus, ada pertanyaan dari Ibu Rani. Bagaimana mengatasi atau menghadapi anak yang suka manja dan yang suka membentak? Kok malah anak yang bentak orang tua? Tapi mungkin sudah mulai remaja biasanya. Iya, gitu ya. Biasa usianya begitu itu. Paling manja mungkin yang anak kecilnya kali ya. Iya, Ibu Rani memang kalau usia anaknya memang remaja, memang suara kan akan tergantikan. Nadanya udah pasti nada tinggi, ya. Baru hormonnya juga ada pasti. Nah, saya mendebak aja mungkin Ibu Rani punya anak tuh remaja. Kalau udah remaja itu memang kita nggak bisa mendiktenya terlalu banyak, berikan kepercayaan aja, karena dia sedang menunjukkan identitasnya. Ini kan peralihan dari remaja kepada dewasa. Jadi ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan perbuatannya. Aku nggak dilihat mama pun aku bisa melakukannya. Nah, bentak itu menurut saya tinggal ngerespon kita aja sih.
ya mungkin nadanya tinggi. Nah kalimatnya, kata-katanya ada nggak merendahkan, ada nggak yang tidak sopan. Ya tinggal koreksi dikomunikasikan yang tidak sopannya. Kalau nada sih kalau usia remaja sih hampir rata-rata nadanya tinggi semua. Tapi kita jadikan itu jadi kurikulum. Nah, bagaimana menyampaikan ini, bagaimana menyampaikan rasa kesal, rasa kecewa, nadanya gimana gitu. Nah mungkin dia punya adik, jadikan adik menjadi kawan dia accountability untuk bisa juga mengoreksi dia. Itu Bu Rani menurut saya. Oke, satu lagi Pak Agus boleh ya dari Ibu Emi, kurikulum standarnya dong Pak. Sebenarnya bisa dijadikan semua berdasarkan kebutuhan. Tapi di dalamnya itu tadi ada 4 unsur tadi. Saya singkat tadi mikir, ya, mengalami. Jadi semuanya itu kurikulumnya harus mengalami, termasuk Ibu Lani di situ, ya, semuanya di situ. Kalau ada opungnya di situ juga ikut mengalami. M pertama. I-nya itu ada interaksi. Ya, semuanya saling berinteraksi, ya kan? Baru K-nya itu komunikasi. Jadi semua unsur-unsur kurikulum yang mau kita buat itu harus dikomunikasikan. Jangan membuat parameternya tidak dikomunikasikan. Nanti anak bungsu bilang, "Nggak ada kok mama bilang gitu, masa itu dinilai?" Jadi semua unsur-unsur yang mau dinilai itu dikomunikasikan. Baru refleksi yang terakhir. Oke, selesai ini kita udah dapatkan raport 1 minggu ini, refleksi masing-masing. Mulai dari Papa. Ya, saya mungkin suara saya karena kantor berat sekali pekerjaannya, Bapak punya banyak tanggung jawab, tertekan, kecewa, makanya nada Papa tinggi terus 1 minggu ini. Refleksi. Jadi 4 unsur ini Ibu ada di dalamnya. Itu dasar sekali. Kalau 4 unsur ini ada di dalam kurikulum itu, saya percaya mau temanya apapun berhasil Ibu. Pasti berhasil. Mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi. Mikir. Ya. Kita ketemu lagi 2 minggu depan ya Pak Agus. Ya. Sekolah itu bernama rumah. Walaupun nggak hanya di rumah kita jadikan sekolah, di sini juga di 10-12 Sonora Medan. Gitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih sahabat Sonora. Sharing Aprianti juga pamit dari 10-12.